Kamu kenapa? Lagi ada masalah ya? Aku nggak tahu nih. Kenapa ya? Aku selalu salah di mata orang. Kok kamu ngomong gitu? Iya, ini aku lagi ada masalah sama gebetan aku yang baru. Aku tuh sama dia udah hampir 2 bulan kan dekat. Tapi ada aja gitu masalahnya. Padahal aku rasa tuh aku udah ngelakuin semua hal yang baik. Aku udah ngecoba yang terbaik. Aku lakuin ke dia, aku ngasih waktuku, perhatianku. Tapi tetap aja gitu ada masalah yang timbul di antara kami berdua. Aku curiga pasti kamu mikirnya kamu nggak salah kan? Iyalah, orang yang aku nggak salah. Aku udah ngasih waktuku, ngasih perhatianku. Apa yang salah? Kamu aja sekarang kamu belum pacaran. Gimana nanti waktu udah pacaran? Tapi masalahnya apa? Masalahnya? Aku nggak tahu masalahnya. Pokoknya aku sama gebetanku ini ribet banget deh pokoknya. Nah sekarang tuh kamu mending nyariin aku orang yang bisa aku ajak diskusi soal masalah ini. Biar aku juga lebih tenang gitu. Biar aku tahu nih sebenarnya apa sih masalah kami berdua gitu biar clear juga gitu. Soalnya dari tadi tuh kamu nggak ngasih aku solusi, sumpah. Oh, aku tahu. Aku punya temen, kakaknya ini pokoknya enak banget lah diajak diskusi. Ya, kalau aku nggak membantu setidaknya kakak temanku ini bisa membantu. Ya udah kamu telepon Gih, terus tak tolong bawa ke sini gitu biar aku bisa ajak dia diskusi. Tapi mending sebelum itu kita nyanyi dulu, habis itu doa biar aku bisa lebih tenang nanti pas diskusi. Gimana? Boleh? Kamu mau nyanyi lagu apa? Kamu tahu nggak lagu yang? Oh, coba. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Selamanya.
Yesus yang baik, kami bersyukur buat segala penyertaan Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ya Tuhan, kami akan memulai perbincangan kami hari ini, kegiatan kami hari ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dari awal, pertengahan hingga berakhir, boleh berjalan dengan lancar menurut kehendak Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya boleh menjadi berkat. Tidak hanya bagi diri kami, tapi juga bagi orang di sekitar kami. Dan terlebih, semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Udah telepon. Telepon lah. Oke, sebentar. Halo, Lo, kesini dulu kok bro. kenapa? Ngapain aku ke situ? Aduh, udah repot kali aku ini bah. Apa yang repot kok? Jadi gini, ada temanku. Hmm. Dia cerita tapi gak mampu untuk aku jawab. Nah, Terus? jadi aku ingat sama kakakmu. Kayaknya kakakmu itu bisa menjawab, bisa membantu kami gitu. Jadi datanglah dulu sini ya. Kau mau ketemu aku atau kakakku nih? Ya, kalian berdua lah, sekalian Oh. bincang-bincang kita. Oke. Ntar aku sana ya. Oke. Halo. Ya, masuk. Halo guys. Kakak masuk lah. Oke. Kenapa? Ada apa ini? Hah? Sampai kau minta tolong. Kau atau yang mana ini? Yang minta tolong sama kakakku nih? Oh, jadi ini kawanku. Ada gundah gulana dia, galau. Tapi masalahnya, aku nggak bisa menjawab kegundahan dia. Jadi, Bang, kok teman gak bisa bantu emang dah. aduh, bukan kayak gitu loh. Kan beda kan proporsionalnya. Mungkin kakak ini bisa jawab. Kayak aku panggil ke sini. Gitu. Setidaknya membantu dikit. Nah, sebenarnya kalau kakak mau tanya nih, sebenarnya dia itu masalah kamu tuh sebenarnya kenapa? Jadi gini Kak, aku tuh sebenarnya udah mumet banget, kepala aku pusing. Pusing banget aku kayak tiap hari tuh nggak ada kami bisa adem ayem gitu. Pasti ada aja masalahnya gitu. Nah, kayak aku tuh mikir kayak aku tuh kurangnya apa sih gitu loh. Udah aku kasih lah waktuku. Aku sibuk tapi aku masih nyempetin ngasih perhatian. Udah kasih effort ya Ih, maksudnya. Effort kali kau. Kak, nggak usah ditanya. Jadi kayak, ya aku tuh bingung kayak, apa lagi gitu, maunya si cowok ini apa lagi gitu loh. Kau mau tahu apa yang dari cowok? Kau kasih kepastian nggak? Halo? Tuh. Ya, mana ya? Ih, kok silent moment? Aku nanya loh. Iya. Nggak tahu. Oke, sebenarnya kamu sendiri mungkin udah introspeksi diri dulu belum? Ya kan aku juga udah bilang sama dia, aku salahnya apa? Kan udah ngasih yang terbaik gitu loh, udah ngasih waktu, ngasih perhatian, salahnya apa? Kan aku nggak salah. Tapi kalau begitu, kenapa kamu ngasih perhatian berlebihan? Ya aku juga nggak ngasihnya berlebihan, normal aja kok, nggak tiap hari, kadang-kadang doang. Nah, tunggu. Ya gini nih, malesnya gue nih. Kan, bukan cuma kau atau teman-temanku juga banyaknya. Kayak, aduh, kasih harapan, kasih perhatian lah yang kau bilang apa tadi. Effort tuh udah coba-coba, pasti nggak kau kasih rupanya. Nah itu udah salah itu di situ. Terus nggak mau kau disalahin. Ya Macam emang paling nggak korban salah, kok. emang nggak salah. Oh sih, korban kali kau ya. Hah? Orang udah ngasih yang terbaik, udah ngasih apa yang paling baik. Terus Nggak bilang salah. orang jangan dengar dari satu sisi. Halo, jangan gitulah bacotnya. Aduh. Kayaknya aku udah gak di pihakmu nih.
Aduh, maaf, Itu ya kau ya. maaf aja Nah, nih. udah. Daripada berantem terus, mendingan kita langsung aja ke pembahasannya lebih dalam. Sebenarnya kamu nih lagi di kondisi seperti apa? Nah, sebenarnya mungkin mohon maaf ya Nanda, mungkin kalau menurut aku sendiri sebenarnya aku menilai kamu itu sebenarnya sebagai pelaku playing victim. Playing victim. Emang playing victim apa kak? Nah, yang aku tahu playing victim tuh ada karakternya nih. Apa yang salah satunya yang pasti tujuannya dia tuh melimpahkan segala kesalahan dia ke orang lain. Dia nggak mau disalahkan. Yang pasti menurut kakak sendiri playing victim itu dia punya ego yang cukup tinggi gitu. Kan kata kakak nggak mau disalahkan kayak korban. Kan aku juga korban loh kak. Nah, ya itu permasalahannya kadang Loh, gini loh. Bentar, biar dia jelasin dulu. Bentar, biar kakak gue jelasin. Nah, Sabar, Aku udah Ola. jauh-jauh lo manggilnya nih. Time out dulu. Biar Nah, jelas slow. kakak. kadang kan mungkin kamu udah introspeksi diri ya, tapi salah satunya kadang kita kan melihat hanya dari sudut pandang diri kita sendiri. Nah, pernah nggak misalkan kamu berdiskusi sama orang yang mungkin dibilang lebih dewasa dari kamu, yang mungkin bisa melihat dari sudut pandang orang lain ke kamu itu seperti apa gitu. Kadang kan kita kan nggak tahu ya, belum tentu kita sadari kalau itu kesalahan kita. Tapi kadang kita perlu kacamata orang lain untuk melihat di mana sebenarnya salahnya itu. Aku cuma nggak ngelihat salahku apa. Nah itu. Susah. Kacau nih. Dari tadi aku udah nulis nih pertanyaan nih terkait itu karena aku juga bingung. Nah pertanyaan nih, bagaimana ya pandangan Kristen tentang tanggung jawab pribadi dan menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip iman, dan bagaimana hal ini berkaitan dengan perilaku playing victim? Itu aku mau nanya. Oh jadi kamu tetap mandang aku playing victim gitu? Ya Bisa jadi. bisa jadi kan? Bisa jadi. Apa yang nggak mungkin? Parah Oke. sih. Nah sekarang mungkin aku mau tanya nih. Kan kita kan sebenarnya di sini kan semuanya sebagai anak Tuhan ya. Nah menurut kalian anak Tuhan itu karakternya seperti apa? Waduh, nggak bisa jawab kayak Ayo. gitu. Iya, Anak Tuhan. anak Tuhan Mungkin karakternya. kayak aku ya. Iya. Oh, Mungkin. claim by yourself gitu ya. Bagus. Oke, nggak usah jauh-jauh, mungkin bisa kita lihat dari tokoh Alkitab itu. Yang satunya yang salah satu tokoh menurut kalian yang bisa dijadikan teladan siapa? Paulus. Ya bisa nih. Tapi yang pasti yang kita teladanin itu Oh. kan Yesus. Iya. Gimana ya, gak usah jauh-jauh lah. Kita lihat dari Yesus sendiri. Gimana dia ajarin sama kita gimana kita kesampingkan segala apa yang menjadi urusan pribadi kita, tapi kita berfokus sama mengesampingkan semua keegoisan kita lah. Jadi kalau misalkan karakter Tuhan kan pasti belajar untuk kan kita diajarkan untuk sebuah kasih kan. Kasih itu apa aja menurut kalian? Sabar. Nah, sabar. Lemah Kasih itu lembut tadi. lemah lembut, Penyayang. penyayang, Kan? tidak cemburu, ya kan? Dan masih banyak lagi gitu. Nah, sekarang dari aku sendiri mau tanya nih, dari karakter dari semuanya itu sudah dilakukan apa belum? Jadi ke kamunya gimana? Kalau Curiga. menurut kamu Apa-apa. di Curiga kamu kamu sendiri belum ngelakuin itu. sudah melakukan belum? Kan kakak bilang kasih kan. Kalau aku nggak mengasihi dia, kan nggak pernah aku kasih perhatian, ngasih waktu. Jadi kan ini kan sebenarnya ada hubungan timbal balik ya. Ya kan? Jadi kalau Tuhan itu kan ada namanya kasih agape, kasih di mana kasih itu belum tentu terbalas. Jadi misalkan contohnya kayak gini. Kan biasanya kalau kita pacaran itu kan biasanya kita suka sama orang, pasti ada yang pengen kita dapatkan dari dia. Iya, Pasti. pasti. Tapi satu hal yang Tuhan ajarin apa? Kadang aku punya sedikit cerita kayak kadang mungkin Tuhan itu sampai dari dulu sampai kapanpun itu kan cintanya nggak terbatas. Iya. Tapi kadang Tuhan nggak menuntut balas ketika kita belum tentu bakal cinta kembali sama dia. Betul. Nah, jadi salah satunya itu gimana kita nerapin kasih itu di kehidupan kita gitu. Sama hal dalam kayak tadi permasalahan kamu gitu.
Jadi ya balik lagi ke diri sendiri. Ketika kamu dia misalkan responnya seperti ini. Nah sekarang dipertanyakan adalah ketika kamu nemuin dia respon kayak gitu, kamu mau respon seperti apa? Kamu mempelajari nggak, melihat nggak, sebenarnya dia tuh kok bisa ya seperti itu ya? Kamu pernah nggak untuk coba berkomunikasi sama dia? Sebenarnya apa masalahnya? Nah dari situlah kamu jadi tahu. Kayaknya nggak pernah lah ini. Nah, tadi nih Kak, tadi kan Kakak kan udah bahas ada tentang kasih dan bagaimana cara merespon. Permasalahan dari kasih dan respon tuh sebelum kita masuk ke respon, apa yang membuat dia bukan memilih tapi secara tidak sadar langsung mode playing victim? Ada nggak gitu? Sebenarnya kan itu balik ke respon ya. Biasanya kan kalau kita misalnya kita kecewa nih, itu kan balik lagi. Itu kita kecewa itu ketika kita memutuskan untuk kecewa. Jadi misalkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kemudian kan dipikir nih, diolah di pikiran. Terus masuk ke dalam hati dan hati kita ya memutuskan mau mengasihi, pilih mengasihi dia atau mau pilih gak suka sama dia, membenci dia. Jadi semua itu, dan yang aku pahami playing victim itu sebenarnya aku pernah temuin di sharingan. Kebetulan di pengalamanku itu ketemu dengan banyak sekali orang yang seperti itu gitu. Iya. Waduh. Jadi harus Biasanya di sekolah ya. Jadi emang perlu harus punya sabar yang lebih karena yang bikin nanti kita capek kan kenanya kan kita, dampaknya ke kita sendiri kan. Jadi yang aku temuin nggak cuma di lingkup pertemanan, di keluarga pun juga ada. Bahkan di dunia pelayanan pun sering sekali aku temui gitu loh. Jadi semua balik lagi ke respon kita sendiri. Bagaimana bijak untuk kita meresponi orang itu, karena pasti kan ya udah daripada kamu nanti kenanya ke kamu sendiri, itu kan kena ke mental kamu sendiri, kamu yang stres sendiri. Jadi balik lagi gimana kamu menyikapinya. Apalagi kamu sebagai pelakunya gitu, karena dulu aku juga sebagai pelaku ya. Terbongkar. Jadi persoalannya udah bertobat ya. Udah bertobat. Udah masa lalu ya. Yang penting udah betulan. Pasti kalau apa ya, sebagai pelaku playing victim biasanya selalu ada cari alasan supaya nggak disalahin, cari alasan lah. Gimana caranya? Gimana alasannya nih supaya agak-agak masuk akal sedikit lah, nggak disalahkan. Relate nih sama dia nih, relate banget. Tapi kan dari tadi kakak cerita kan soal pengalamannya teman-temannya. Kayak aku juga kan sebagai perempuan nih di sini berdua. Nah, kalian cowok-cowok emang nggak pernah playing victim? Kalian kayak nyurutin kami berdua gitu, nyurutin cewek. Emang cowok emang nggak bisa playing victim? Tapi saya baru kali ini ada 2 cewek. Aku dia jadi pelaku loh. Makanya Itu kan dasar mana mau. Ya, itu juga sebagai bentuk playing victim nih, mencari kesalahan orang loh. terhadap diri kita ya kan? Bagus. Cari validasi dia bro. Iya. Dia mau narasi kita tidak salah. Tapi kan cowok kan bisa aja kan, masuk akal aja kan. Ya memang pernah sih. Iya, aku juga. pernah. Nah, iya. Tapi kami Apa? sama kawan, Sama ya nipu-nipu dikit aman lah. Tunggu ya. Oh ya, aku tahu sama kawan. Yang aman Jangan, kamera aja. sama kawan kan? Yang aman di pos aja. Tapi juga ya apa ya, jangan sampai kita ngehakimin orang itu gitu, karena kadang kan sebenarnya orang bisa melakukan hal seperti itu kan pasti ada penyebabnya. Iya, benar. Ketika misalkan yang aku ketahui itu salah satu contoh temanku ya, dia itu kalau ketika dia Temen lagi bos. Biasanya rata-rata orang yang seperti itu gampang emosi lah, gampang rebutan lah. Dan satu hal yang sebenarnya mereka butuhkan cuma satu gitu, tenang. Karena kalau kita udah kondisinya tenang, jadi kan orang biasanya mereka akan cari alasan lah, nggak mau disalahin, kondisi emosi kan. Iya. Dia pasti sebenarnya satu hal yang dia butuhkan itu adalah tenang. Tenang dalam artian kan biasa kalau pikiran kita tenang, hati kita tenang, kondisi tenang, itu akan beda responnya ketika kita dengan emosi, dengan bedanya merespon masalah ketika kita pakai emosi sama enggak lah. Iya. Antara dengan emosi dengan logik ya. Dan sebenarnya kalau supaya kita nggak menghakimi orang itu, kita perlu tahu sebenarnya ada apa sih yang di belakangnya dia, di masa lalunya dia yang
bikin dia itu seperti itu. Dan yang aku temuin adalah biasanya orang yang seperti itu ada kekosongan di dalam hatinya. Waduh. Yang itu terjadi ada yang Sering ada di terjadi sana. ya. Iya. Jadi nah supaya kita kayak tadi kan ini proses tentang percintaan ya. Iya. Jadi Iya. balik lagi, kamu dengan dia apakah sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan apa belum? Gitu. Ya kalau aku sih udah ya. Lah, ketika Udah, kita aku udah udah- sama-sama dua pasangan itu sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan, sama-sama cukup dengan kasih Tuhan, kalian akan lebih bisa lebih dewasa lagi ketika kalian memulai sebuah hubungan karena kalian sudah sama-sama cukup dalam kasih Tuhan. Nah, jadi itu yang kalau bisa dibilang mereka. Jadi jangan sampai kita menghakimi orang itu, gitu. Jadi ya. Ini berlaku untuk kalian ya yang melihat dia sebagai pelayan. Sebenarnya dia punya latar belakang nih. Kok Jadi bisa kita, dia bro. seperti itu? Jadi kita yang disemprot, bro. Semprot kita. Aduh. Nah, masalahnya gini. Ada nih. Ya, teman-teman dekat lah. Yang satu bilangnya A. Yang satu bilangnya B. Udah dekatnya orang nih. Sama kayak dia ini. Gimana ya kami nih? Kayak, jadi kadang-kadang agak berpengaruh lah ke dalam proses dinamika sosial gitu loh. Gimana cara menanggapinya? Karena yang satu bilang A, yang satu bilang B. Cowok cewek ini, bukan cowok cowok, cowok cewek. Nah, ini cukup menarik sebenarnya. Panas. Woi, AC tambahin dong, woi. Ini sebenarnya cukup menarik juga karena tadi kayak aku bilang sebenarnya orang yang seperti itu tuh rata-rata ya yang aku ketemu itu orang yang gampang overthinking. Nah, siapa nih yang biasanya overthinking nih? Bukan saya. Bukan saya. Nah, makanya dia biasanya kalau orang yang overthinking itu perlu dalam kondisi tenang Oh. gitu. Dan aku mengakui aku juga overthinking orangnya. Wah, Nah, Oke. pernah satu saat aku Gimana tuh? telepon nih. Jadi ada agak rasanya pengen baku hantam nih sama nih orang. Ayo dong, saya tunggu. Aku kami cari. Aku wasitnya. Saya siap menjadi sponsor. Kan tadi yang kita ketahui kan kayak orang ini kan biasanya nggak mau disalahkan. Iya, Pasti kan pasti. gimana pasti. caranya supaya orang ini tuh mau ngakuin sendiri kesalahannya sendiri, sadar sama kesalahannya sendiri. Sulit Nah, ini kan itu. susah kan? Sulit. Sulit itu. Sulit. Studi kasusnya kayak aku sama temanku ini emang batunya minta ampun. Tapi satu Oh, ada di dalam lingkungan kami ya? Temannya? Bukan. Oh, bukan. beda. Oh. Masih aman, bro. Kalau di lingkungan kami bilang, kami tahu Ci. Siap ini semua. Nah, biasanya kan mereka kan nggak mau disalahkan kan. Jadi pasti mereka nggak mau tuh merasa disudutkan. Nah, salah satu yang aku pelajari, satu hal yang kita perlu ketahui adalah karakter dia itu seperti apa. Terus bagaimana kita harus nge-treatment dia. Terus yang kedua, dari latar belakang dia. Supaya apa? Supaya kita nggak langsung ngejudge dia. Terus yang ketiga adalah coba aja komunikasi yang baik. Ketika dia udah emosian, berarti harus diajak untuk mendingan kamu tenang dulu, bro. Daripada kita semakin panas nih, aku juga panas. Daripada kita baku hantam nih, mendingan kamu tenang dulu. Slow down. Mendingan tenang dulu. Kita nanti cari waktu buat berbicara. Diajak bicara dulu, gimana? Cari waktu. Tuh. Ngomong Nah, dulu. tapi ini aku ada mikir-mikir orang-orang yang tolol aja ya, lebih ke orang tolol gitu. Tadi bilangnya kalau memang dia playing victim kasih tenang, kita yang menjauh. Terus apa beda dengan silent treatment? Nah, itu Karena kan kakak bilang tadi ini bukan kau ya. Iya ya. Aman. Aduh, aman. Anggaplah dia merasa dirinya sebagai victim, as a victim. Kau tinggalin lah. Iya. Cuman kan jadinya gapnya itu bisa
tanda kutip si dia nganggap aku ngesilent treatment dia. Terus apa bedanya? Apakah tetap approach-nya diam-diam atau gimana gitu? To fix the problem gitu loh jadinya. Oke. Iya. Kalau lebih ke ini sih, ketika maksudnya waktu sama-sama panas, daripada berantem nih, mendingan bicara dulu. Kita kayaknya dalam kondisi nggak baik nih, dalam kondisi kepala nggak dingin. Langsung Jadi, diklarifikasi di depan dulu. Iya, supaya dia nggak beranggapan salah paham. Jadi Masuk akal ketika sih. udah dikasih waktu, ngobrol lagi. Nah, ini baru tipsnya ketika supaya dia ngerasa nggak biasanya kan orang-orang seperti itu kan ngelawan lah, Denial lah lebih denial lah tepatnya. ya. Iya, benar-benar. Jadi lebih ke coba kasih, tapi sebelum ngomong sama dia ini harus dikuatkan fakta-fakta dulu. Fakta-fakta supaya kita nggak disalahkan. Maksudnya fakta yang memang menguatkan kalau emang dia itu sebenarnya mau dikoreksi gitu loh, mau dikoreksi kalau dia salah. Jadi misalkan kayak kan biasanya kita udah ngasih statement kayak gini, terus aku nggak ngelakuin kayak gitu kok, tapi ternyata juga dia biasanya orang yang seperti itu akan cari buktinya celah mana sendiri gitu, juga untuk dia. supaya kita bisa disalahkan. Iya. Nah yang aku ketahui sebelum kita ngomong sama dia, kita harus tahu dulu, menganalisis dulu semuanya ya. Misalnya anak kuliah menganalisis ya. Analisis dulu semuanya. Oh, biasanya belajar dari orang diam sih, Oh, di situ celahnya. Oh, di situ akarnya yang harus dibahas. Terus supaya dia nggak merasa terpojokkan, nggak disudutkan, itu bukan lebih langsung ke ditembak orangnya. Kamu tuh gini-gini enggak seperti itu. Benar, Tapi lebih ke coba kamu ingat lagi kemarin seperti apa, kamu gini. Terus lebih mempertanyakan kan. Ini juga salah satu yang aku pelajari di salah satu buku tentang hal komunikasi kan. Jadi biasanya mengertinya aku sama mengertinya kamu tuh beda. Pasti itu. Nah, jadi supaya nggak merasa kita bukan menyalahkan ya, tapi kita mengkoreksi. Iya. Mengkoreksi Iya. perspektif ya. Iya, mengoreksi lah. Iya, betul. Nah, supaya dia tidak merasa disalahkan, lebih banyak mempertanyakan supaya dia yang mengaku sendiri. Tapi juga dalam kondisi perbincangan itu dalam kondisi sama-sama tenang gitu kan. Iya. Gitu sih kalau dari aku ya. Iya. Gitu. Tapi kakaknya tuh ngomong dari tadi kayak relate mulu gitu kan. Makanya. Itulah. Cocok Cuman kan kalau aku manggil kakak ini. Pas. Iya. Nggak salah toh? Tapi maksudnya berarti kayak ketika seseorang itu menjadi playing victim gitu kan, berarti ada hubungan juga kan Kak? Kira-kira ada hubungan nggak Kak? Dia sebenarnya gengsi gitu loh, gengsi untuk ngakuin, aku salah tapi kayak aku gengsi ngakuin, jadi aku kayak mencari celah, pembenaran diri gitu ya, biasalah cewek kayak gitu kan. Akhirnya ngaku lagi bro. Betul. Nah, sekarang Tapi nggak untuk kemungkinan cowok juga loh ya. Kalau cowok mah udah tahan. udah kelar. Tahan bos. sekarang pertanyaannya adalah gini, kamu mau masalahnya selesai nggak? Ya tergantung Kak, kalau misalnya saya masih punya semangat, saya masih bisa ngajak dia berdebat sampai ini. Sampai subuh. Iya. Gimana ya? Nggak cuma di dunia Batu nih, hal percintaan ya, dimanapun kita berada harus tetap ada satu yang ngalah gitu. Denger tuh. Tapi ngalah apakah kalah? Enggak. Cuma kan ngalah kan selalu dalam perspektifnya kalah gitu. Kalah secara debat. Iya. Kalau aku sih lebih ke Ngalah ini gimana ya, ini? ngalah lebih supaya karena posisinya dia naik kan. Iya. Keluarlah itu urat-uratnya dia marah Betul. berdebat kalian. Kenceng lehernya. Iya. Tapi satu hal adalah tadi aku bilang diam, karena kondisi diam itu yang kita jadi mengerti akarnya di mana. Supaya apa? Ketika kita berdebat sama dia, kita nggak salah statement. Supaya kita nggak dicari celah untuk kita disalahkan. Iya. Jadi semua ya memang harus ada yang ngalah gitu loh. Gimana kan tadi balik lagi ke kasih itu kan? Iya sih. Kalau mau intinya ego ya nggak akan ketemu. Iya, benar. Berkuantum terus ya. Benar. Memang nggak gampang sih, tapi ya memang harus coba. Iya. Apalagi kan kayak sering banget tuh viral sekarang kan, artis-artis apply kan kayak playing victim gitu kayak. Terus kadang Gimana tuh? karena kadang kayak misalnya sebenarnya dia udah tahu salah tapi kayak sampai mencari bukti pembenaran tuh sampai upload di sosmed atau bikin SG gitu kan, kayak gitu biar Pusing. cari pendukung gitu loh. Oh sebenarnya Gimana mungkin sih? aja Ingat dia ya. sedih kan?
chattingan. Si paling korban gitu. Ya, kalau coba bicara sosmed ya, Mm-mm. dari perspektifku, memang ada dengan posisi Iya. kayak kamu playing victim, tapi harus diakui, Kayak aku. nggak terima lagi. Posisi kayak kamu playing victim. Oke, let's talk about your opinion about social media. Tetapi harus diingat sosial media tuh mereka hidup dari sosial media. Iya. So pasti mereka butuh kayak kamu bilang Iya, tadi iya. pembenaran Benar. dan ada settingan. Jadi Iya. don't trust your social media so much. Kalau dari aku itu. Apalagi tadi kayak kamu bilang harus balik lagi sedikit kayak permasalahan teman saya tuh yang di tim itu. Oke. Soal tenang-tenang. Kan aku tanya ketuaku ya. Udah tenang nggak ya mereka? Jangan bongkar. Udah ku beresin loh. Iya sih, Nah, benar-benar. dari kau Sen apa? Ada dari kau? Dari aku apa ya? Sering play victim juga. Ya, Kan mulai. itu salah satu bukti playing victim, bos. Udah dipadamin kok pancing lagi Iya, apinya. udah jauh-jauh ke Dia kadang telepon diam-diam ini ahli. diam-diam doang. Aslinya mah Justru karena aku diam-diam itu karena aku nggak tahu. Kalau aku tahu nggak mungkin kakak ini aku panggil. play victim gitu loh. Toh? Kau nggak tahu kalau ternyata play victim. Astaga. Bener, gak playing victim. Dia ngakuin. Iya, Karena ngaku. dia gak tahu. Makanya aku dipanggilnya. panggil. Jadi kita sama yang ahli. Ini kamerin mati, bakal kamerin. Boleh gak sih? Yes. Gitu. Jadi cukup dari yang ahli aja. Ngantuk ya. Kok gitu? Oh gitu. Tapi sayang banget loh kak. Udah 2 bulan loh aku. Masa Ya udah tinggal aja lah. kayak. Ya maksudnya. Banyak jantan bos yang lain. Iya, tapi kan kayak aku tuh kadang tuh apa ya, sedihnya tuh kayak misalnya udah deket nih gitu kan. Ya oke, misalnya aku mengakui kesalahanku gitu. Aku orang yang sering playing victim. Nah, itu kan kalau misalnya aku kan bersyukur nih kakak datang nih, jadi aku sadar gitu. Nah, misalnya ada orang di luar sana nih yang karena dia sebenarnya nggak sadar bahwa itu playing victim, akhirnya dilakuin terus, akhirnya jadi kebiasaan gitu kak. Nah akhirnya kan ya setiap dia menjalani hubungan dengan orang lain kan nanti hubungan itu lambat laun kan jadi toksik, gak sehat gitu. Pasti. Nah itu maksudnya apa sih kak? Apa sih yang perlu kita tahu? Maksudnya kayak kira-kira nih gejala-gejala awal orang suka playing victim itu kakak, kalau dari pengalaman kakak ada nggak gitu gejala-gejala awal gitu? Gejala awal bos. Gak ngaca tadi. Ah itu udah gejala awal toh. Gejala-gejalanya Patah ya. terus ya. Kayak saya di sini, saya pulang aja ya. Gimana? Sebenarnya kalau gejala Heeh. bisa dilihat dari apa ya? Cara bicara sih. Pertama dari Oke. cara bicara ya menurut Oke. aku ya. Sejauh ini yang aku temuin tuh orang-orang yang seperti itu kelihatan banget kalau dia tuh kayak cara bicaranya cepat. Waduh, Cepat emosi. Oh, oke. cepet emosi. Kupikir temponya Nggak cepet mau berubah kalah. gitu. Oh. Kayak nggak mau kalah. Mm-mm. Banyak yang ditemui. Nah, nanti kelihatan sih orang-orang dari kalau aku sih dari raut wajahnya ya, ketika dia banyak bicara, dia Ngaca dulu. banyak bicara, itu bisa dilihat apa ya? Gimana ya? Sisi psikologinya kayak nggak tenang gitu. Oh, matanya Pikirannya liar nggak gitu, tenang. kayak Iya, nggak- terus nggak kayak bisa fokus nggak gitu. fokus kan. Biasanya kalau kita orang kan Oh. ngomong fokus ke Fokus. mukanya, Ah. ya kan, ngajak ngobrol. Nah, dia kelihatan dari situ. Dimulai dari secara yang kita lihat. Iya. Nah. Oke. Gitu. Terus nggak usah jauh-jauh bisa lihat dari lingkungannya seperti Iya apa. sih, bener. Kan biasanya pasti ada mereka pengaruh. seperti itu kan dibesarkan dari lingkungan yang seperti apa sih, dia Bener, dibesarkan bener. di keluarganya gimana, Bener, di bener. lingkungan pertemanan gimana. Dan Bener. sebenarnya orang-orang yang Hmm. seperti itu yang harusnya kita Ya sih. kasihani gitu loh. Mhm. Yang harus kita tolong. Makanya mereka supaya mereka bisa apa ya? Sadar ya memang harus ada orang yang nolong gitu. Supaya dia tahu, oh, aku itu seperti itu dan aku harus Iya ngapain. sih. Gitu sih. Berarti setidaknya sini aku terselamatkan sih. Loh, aku ini udah mau Iya, bertobat benar, loh kak. Iya. Gitu loh. Saya yang salah. Iya Maaf. kan? Maaf. Kayak, iya sih, tapi kayak misalnya nih di dalam hubungan itu kan maksudnya iya
setiap misalnya ada masalah gitu kan, kan kita nggak bisa menjamin gitu. Misalnya dalam seminggu aja misalnya, Ya. mungkin pasti akan ada berantem atau mungkin debat-debat kecil lah gitu kan. Nah itu kan kadang kalau dari aku ya misalnya kayak gitu kan, misalnya sebenarnya tuh kadang pas debat sebenarnya aku udah tahu nih aku salah sebenarnya, aku udah tahu aku salah gitu kan, tapi kayak Memang salah. ya kan sebenarnya aku udah tahu aku salah, tapi kayak aku memancing mulu gitu loh, Apa memancing dia terus untuk berdebat gitu kan, berdebat biar ya aku istilahnya kalau salah pun nggak sepenuhnya salah gitu loh, dia juga ada salahnya. Pokoknya aku sama gebetanku ini harus nggak boleh cuman aku doang yang salah, dia juga ada salahnya. agak susah ya sama orang yang keras kepala ya. Ini batu. Nah, Bukan gini. batu ya. Ini batu kan. Nah, aku ada statement nih. Apa? Batu yang keras bisa pecah. Pala aku jangan keras-keras lah. Pecah nanti palamu. Serius. Statementnya bagus. Gimana? Udah sedikit terbantu? Nggak mau lah aku minta argumen ke kalian statement. Emang batu ini bro, berarti. Kayak kakaknya dong, ngomong tuh lemah lembut, batu. Ya, Lah kan emang keras kan. Kayak Iya. batu kan. Iya. Pecah gitu Nah. batunya. Jadi kayak ini loh Kak, maksudnya. Ya berarti apakah salah satu solusi misalnya ketika aku anggap lagi aku lah ya, sering prank victim. Nah, apakah salah satu solusi supaya selain dengan lingkungan yang positif juga gitu, dikelilingi sama teman-teman yang positif, apakah mencari pasangan yang sesuai juga itu penting gitu Kak? Mencari pasangan yang bener-bener bisa, kan kalau misalnya aku dapat pasangan yang ternyata juga keras gitu kan, nah akhirnya jadi setiap misalnya aku aku misalnya nggak sadar gitu aku prank victim, ya dia juga jadi kayak Gak mau disalahin. iya nggak mau disalahin gitu. Nah berarti kan pasangan juga itu penting ya Kak, sebenarnya. Kali tuh. Sebenarnya kalau hal itu balik ke diri sendiri. Kan kita kan nggak bisa kendalikan apa yang di sekitar kita kan. Betul. Iya sih. Toh juga kalau kita kayak ada umpamanya kita kayak air nih. Air kan mau dibentuk di dalam gelas, mau di dalam mangkok pun dia tetap air kan. Jadi bukan bukan kita yang minta mereka untuk mengikuti kita apa yang menjadi keinginan kita. Kamu harus ikut aku gini-gini harus ini. Tapi gimana kita menjadi seperti air gitu loh. Mau gimana bentuknya, mau di manapun berada dia tetap air gitu. Kita yang menyesuaikan. Iya. Nah, tadi kan sorry, tadi soal apa? Kayak pasangan gue itu penting gitu loh. Nah, itu sama kayak di Alkitab kan juga diajarin kan, bagaimana kita menguasai diri kita. Jadi daripada di sekitar kita bikin pusing, nggak usah jauh-jauh untuk ngurusin hal yang di sekitar dulu. Kita kuasai diri kita dulu. Kalau kita pengen orang di sekitar kita lebih baik, ya kita belajar untuk berubah jadi lebih baik dulu. Baru orang-orang sekitar kita yang akan diubahkan sama Tuhan. Oke. Berarti sebelum aku mencari pasangan yang terbaik, aku harus jadi terbaik dulu. Iya dong. Harus baik dulu ya. That's the point. Gitu. Bukan cari orang yang tepat, tapi Iya, apakah kita bisa jadi yes. orang yang tepat buat orang itu gitu loh. Oke. Gitu. Gimana? Membantu? Mantul. Sangat membantu saya yang sangat keras kepala Sangat ini. membantu. Memang keras kepala. Ya. Nah, untuk memecahkan kepalamu yang keras, aku punya ide. Gimana kalau kakak mendoakan dia dan mendoakan teman-teman kita sekalian. semua, Oh oke, bener Kak, bener. Karena ya kan? biar aku juga semakin hari semakin disadarkan bahwa Request doa dia nih. aku ini hanya manusia Disadarkan. biasa, Fer. Aku hanya manusia biasa yang Aku juga. Kan Iya, dia. bukan cuma dia, tapi ya Iya, bukan kami, cuma kami kami. teman-teman yang Doain mendengarkan juga. semua sama teman-teman di luar sana biar Kepala batu. Iya, Jangan satu. gitu. itu satu. Ngambek lagi susah, muter lagi kita. Iya, itu satu. Terus kedua biar Bisa mengintrospeksi diri kayak Ya. tadi kamu bilang di statement Benar, terakhir gitu. benar. Dan mencegah diri untuk, kan kita udah tahu nih, oh playing victim tuh gejalanya apa, terus gimana. Kami di sini sama teman-teman di luar sana bisa tahu dan mencegah diri untuk jatuh ke dalam Hal tersebut. hal tersebut. Jadi boleh tambahan. Ya. Yes, sedap ini. Baiklah. Baik. Baik. Oke, mari kita berdoa.
Terima kasih ya Bapak, kami boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh berdiskusi, kami boleh saling sharing apa yang boleh kami sharingkan. Dan Bapak kami terkhususkan mau berdoa buat orang-orang, untuk Nanda, untuk teman-temannya, bahkan untuk seluruh anak-anak muda di generasi sekarang ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati buat masa depan yang Engkau berkati dari karakternya ya Tuhan. Nggak bagaimana kami menyadari bahwa kami adalah anak-anak-Mu, anak sebagai anak Tuhan, anak yang membawa terang, anak yang diberkati untuk memberkati, bahwa bagaimana kami menghidupi karakter Kristus dalam kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi terang dan garam di sekitar kami. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap proses yang akan teman-teman anak-anak muda sekarang yang akan mereka hadapi, Engkau berkati prosesnya Tuhan. Kami percaya nggak hanya banyak sekali kebaikan yang Engkau sudah lakukan di belakang ya Tuhan, tapi masih banyak juga rancangan-rancangan yang besar yang Engkau siapkan untuk kami di masa yang depan, di masa ke depan, di mana Engkau saat ini masih mencoba untuk memproses kami untuk menjadi karakter yang baru, dan ajari juga kami untuk selidiki hati kami juga ya Tuhan, mengoreksi setiap hati dan pikiran kami supaya apa yang menjadi apa yang kami lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu, berdasarkan apa yang Engkau inginkan di dalam hidup kami, apa yang ingin Engkau sampaikan, apa yang ingin Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati juga supaya kami ini nggak hanya sebagai pendengar firman, tapi juga merenungkan, bahkan sebagai pelaku-pelaku firman. Dan kami menyerahkan semuanya ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, semua proses kami ya Tuhan, nggak hanya di saat ini, tapi bahkan sampai akhir hayat kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu mendampingi, Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Wah, kerasa banget ya dari kita udah bahas plan victim apa, terus kenapa itu bisa timbul, Gimana ya cara kan? Gimana cara mencegahnya, terus kayak ternyata firman Tuhan juga ada menegur kita gitu biar selalu hidup dalam kasih, kesabaran, kelembutan dan sebagainya. Biar semakin dikuatkan kita nyanyi lagi yuk. Boleh. Mainkan Bang. Yuk. Lagu apa kita, Bos? Yang pasti lagu rohani, Wis. Betul. ya kan? Betul. Biar gak keras kepala, ya kan? Jangan dibahas Wis. lagi. Ngulang kita lagi loh. Abis kamera mati, ini ya, bisa dulu ya. Ada dendam ternyata ya. Ya. Kita cabut. Utus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Terus kita ke dalam dunia, kalau yang sakit dan tubuhnya lemah, mesti dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya.
teman-teman Igens yang menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.